Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Atma Fadila, saya merupakan mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu recording proses atau proses pencatatan. Sebelumnya, perlu kita ingat bahwasanya ketika ada sebuah transaksi berdasarkan buktinya, maka transaksi itu harus dilakukan pencatatan. Maka persamaan akuntansi harus dipastikan seimbang, di mana jumlah besaran aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jika persamaan akuntansi tidak seimbang, maka dapat dipastikan persamaan akuntansi tersebut salah. Kalaupun dia seimbang, maka persamaan tersebut belum tentu benar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu proses dari tiga proses akuntansi, yaitu proses pencatatan atau recording proses. Selanjutnya, dalam proses akuntansi itu terdiri dari beberapa tahap, seperti yang pertama adalah tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang dilakukan untuk mencatat transaksi secara kronologis atau urut dengan tanggal kejadiannya. Jurnal ini sendiri terdiri dari jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum ini terdiri dari kolom, tanggal keterangan, referensi, kolom debit dan juga kredit. Sedangkan untuk jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus itu sendiri terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal pembelian. Pada tahapan kedua yaitu adalah tahapan pengklasifikasian. Tahapan pengklasifikasian itu melalui posting ke buku besar. Posting sendiri adalah proses pemindahan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Proses atau tahapan ketiga yaitu tahapan pengiktisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dan menyusunnya dalam suatu daftar, yaitu yang bernama neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Dan selanjutnya itu ada akun. Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Ada 5 kelompok akun utama yang digunakan, yaitu akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, ada akun penghasilan, dan juga akun beban. Setiap kelompok akun utama ini akan terbagi lagi menjadi subkelompok, dan setiap subkelompok akan memiliki akun-akun individu. Suatu pengaruh dari transaksi akan dicatat pada akun individualnya. Di dalam akun utama aset terbagi menjadi subkelompok akun utama, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap. Perbedaan dari sub akun kelompok dalam aset ini adalah sama-sama sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset lancar terdiri dari beberapa, seperti contohnya ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, persediaan barang dagangan, dan juga sedangkan aset tidak lancar atau aset tetap itu contohnya seperti tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, ada mesin, akumulasi penyusutan mesin, peralatan, kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, ada juga kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian ada juga properti investasi jangka panjang dan aset tak berwujud seperti paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, dan juga goodwill.
Berikutnya ada liabilitas. Liabilitas ini terjadi menjadi liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Dalam liabilitas jangka pendek itu ada utang usaha, utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek, pendapatan diterima di muka, utang gaji, utang PPN, utang pajak, penghasilan dan utang bunga, dan terakhir ada utang dividen. Sedangkan liabilitas jangka panjang yaitu utang yang akan dilunasi oleh perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu adalah ekuitas atau modal saham. Kemudian ada penghasilan. Penghasilan itu adalah pendapatan seperti pendapatan jasa dan juga pendapatan penjualan. Sebagai contoh yaitu perusahaan percetakan membeli mesin cetak senilai $5.000 secara tunai, maka transaksinya itu dapat dicatat pada akun yang terpengaruh, yaitu akun peralatan, karena mesin adalah bagian dari peralatan, dan akun cash karena perusahaan membeli secara tunai. Bentuk paling sederhana dari akun adalah bentuk akun T. Jadi setiap akun mempunyai dua sisi yaitu sisi kiri dan juga sisi kanan, sisi debit dan juga sisi kredit. Pada setiap akhir periode, akun-akun ini akan dihitung berapa saldonya dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan juga jumlah pada sisi kredit. Selanjutnya itu ada sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Yang pertama, sistem transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat dengan setidaknya melibatkan dua akun atau satu akun di debit dan satu akun lagi di bagian kredit. Yang kedua, setelah transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah kredit dan debit harus sama. Aturan debit kredit persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis itu, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Untuk akun utang usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti memiliki saldo normal kredit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha perusahaan bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal posisi debit. Selanjutnya, saldo laba itu merupakan bagian dari ekuitas. Maka jika perusahaan terus menerima laba, maka ekuitas akan bertambah besar. Bertambah besar itu di bagian saldo laba. Sama halnya jika perusahaan mengalami kerugian, ekuitas akan berkurang terus sampai titiknya akan habis. Berkurang pada bagian saldo laba. Selanjutnya, modal akan semakin besar disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu bisa mendapatkan suntikan dana, dan yang kedua karena usaha terus berkembang. Karena kinerja dari perusahaan bagus, labanya akan terus bertambah. Secara periodik akan menambahkan modal sehingga menjadikan aset bertambah banyak. Saldo normal dari modal saham itu terletak di bagian kredit karena modal saham bagian dari ekuitas. Sedangkan saldo normal dari saldo laba terletak juga di bagian kredit karena saldo laba bagian dari ekuitas. Rugi saldo normalnya itu di debit. Selanjutnya pendapatan saldo normalnya terletak di kredit karena ketika perusahaan memperoleh pendapatan dan pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka itu menjadi laba. Semakin besar pendapatan akan meningkatkan laba. Laba saldo normalnya di kredit. Selanjutnya adalah beban saldo, memiliki saldo normal di debit. Dividen memiliki saldo normal juga di debit. Materi selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Tujuan dari posting ke buku besar ini adalah untuk menentukan berapa saldo dari setiap akun-akunnya.
ada dua bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk akun T. Dalam bentuk akun T ini, dalam buku besar, setiap akun tidak ada menyeimbangkan atau menyamakan antara sisi kanan atau sisi debit dan sisi kanan dan sisi kiri, atau sisi debit dan juga sisi kredit. Saldo diletakkan di bagian dimana yang lebih besar. Selanjutnya adalah bentuk form standar. Jika menggunakan bentuk form standar, maka kita bisa mengetahui saldo setiap akun itu untuk setiap tanggal. Dalam menyusun neraca saldo, jumlah total debit dan jumlah total kredit pada neraca saldo haruslah seimbang. Neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja belum dapat dipastikan bahwa benar saldonya, karena bisa saja ada hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan itu terjadi. Yang pertama adalah ada transaksi yang tidak terjurnal. Dan yang kedua, ada suatu transaksi yang telah dijurnal dengan benar, namun tidak diposting ke dalam buku besar. Ketiga, adanya transaksi yang terposting 2 kali. Yang keempat, transaksi telah dijurnal ataupun diposting, namun akun yang digunakan salah. Dan yang terakhir adalah kesalahan dalam perhitungan, misalnya salah menjumlahkan. Sekian penjelasan mengenai recording proses atau proses pencatatan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Debbie Atma Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.